Udah mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, coba ketua kelasnya dipimpin doanya. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Coba lihat kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada sampah dibuang keluar, kalau tidak ada dirapikan bajunya, kerudungannya semuanya, dan rapi semuanya. Sebelum mulai, ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Nazwa Aulia, Hadiroh. Malika, Hadiroh. Zahro Aflaha, Hadiroh. hadir semua ya. Ya. Sebelum mulai pelajaran, ibu ingin kasih tahu kalian kalau hari ini itu adalah bab mawaris. Nah, sebelum mulai pelajaran, ibu ingin memberikan pretest terlebih dahulu pada kalian. Isi namanya kelas, cuman 2 menit ya. Hubungan. Tunggu. Ya. Mulai. Sebelum masuk materi, ibu akan memberikan penjelasan dulu supaya kalian tahu mawaris itu gimana ya. Mawaris, pewarisan merupakan pengalihan kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Menurut Islam, meninggalkan keturunan yang berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan dalam keadaan miskin. Dalam hadis riwayat Al-Hamsah kecuali An-Nasai yang berbunyi, berikanlah sesuatu hak kepada orang yang memiliki hak itu. Nah, melalui hadis tersebut bisa dijelaskan atau dapat dijelaskan bahwa hak seseorang harus sampai ke tangannya. Oleh sebab itu, kualitas dan nasab anak keturunan harus mendapatkan perhatian lebih dari ibu, bapak, serta keluarganya. Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah, masalah ibadah, tapi Islam juga mengajarkan atau mengatur hubungan antara manusia dengan sesama atau manusia dengan manusia. Di antaranya tentang pewarisan. Keberadaan warisan menjadi bukti bahwa orang tua harus bertanggung jawab terhadap keluarga dan keturunannya. Coba perhatikan, bukan hanya pada segi mental rohaniah, namun juga dalam segi materi dan ekonomi juga harus diperhatikan. Nah, coba salah satu siswa membaca surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
Nah, berdasarkan ayat tersebut, orang tua harus merasa khawatir terhadap masa depan keluarganya. Ya baik, kita langsung masuk ke materi. Poin yang pertama, pengertian ilmu mawaris. Sini ada yang tahu pengertian ilmu mawaris itu apa? Saya Bu. Ya, coba kamu jawab. Menurut bahasa. Ilmu mawaris menurut bahasa itu yakni harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Ya, betul. Pengertian ilmu mawaris menurut bahasa adalah harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Nah, sedangkan pengertian ilmu mawaris menurut istilah adalah ilmu yang membahas mengenai pembagian harta warisan. Ya, jangan ngobrol. Nah, ilmu mawaris itu juga bisa disebut ilmu faraid. Ada yang tahu pengertian ilmu faraid itu apa? Menurut bahasa? Yakni ketentuan atau bagian. Iya, benar. Nah, sedangkan menurut istilah ilmu faraid itu adalah disiplin ilmu yang membahas ketentuan atau bagian-bagian mengenai harta warisan yang akan dibagikan ke ahli waris. Nah, poin yang kedua adalah hukum mempelajari hukum mawaris. Yang kedua adalah hukum mawaris. Yang kedua adalah hukum mempelajari ilmu mawaris. Nah, hukum mempelajari ilmu mawaris itu apa sih? Ada yang tahu? Fardu kifayah. Iya, benar. Fardu kifayah. Artinya apa? Yakni kewajiban yang apabila ada sebagian orang yang memenuhi, maka menggugurkan kewajiban bagi yang lainnya. Akan tetapi, ketika tidak ada satu orang pun yang memenuhinya, maka semua ikut menanggung dosanya. Itu pengertian, itu adalah hukum mempelajari ilmu. Berapa paham semuanya pengertian ilmu mawaris dan hukumnya? Insya Allah sudah. Ya baik, kita lanjut ke poin yang ketiga, rukun mawaris. Rukun mawaris ada berapa? Ada tahu? Oke Bu, ada 3. Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama mawaris. Yang pertama adalah muwaris. Nah, muwaris itu apa sih? Kalau muwaris itu adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan harta warisannya kepada ahli waris. Ayo jangan ngobrol. Nah, yang kedua, rukunnya ada apa? Harta waris. Ya benar, harta waris. Harta warisan itu adalah harta pribadi orang meninggal, bukan harta bersama sekalipun suami istri. Nah, rukun yang ketiga ada apa? Maurus. Maurus itu apa? Ahli waris. Ya benar. Lanjut ke poin keempat. Sebab-sebab waris mewaris. Sebab-sebab waris mewaris itu ada 4 sebabnya. Sebab pertama, seorang mendapat harta warisan itu karena adanya nasab. Ada yang tahu nasab itu apa? Hubungan kekeluargaan. Pintar, hubungan kekeluargaan. Nah, yang kedua, sebab kedua itu adalah pernikahan yang sah. Nah, terus yang ketiga memerdekakan budak atau hamba sahaya. Itu juga dapat disebut dengan wala. Nah, sebab yang keempat atau sebab yang terakhir itu adalah sebab kesamaan agama. Kapan sih sebab itu terjadi? Nah, sebab itu terjadi ketika si mawaris, si orang meninggal itu tidak memiliki, mungkin karena tidak memiliki nasab atau pernikahan yang sah. Nah, maka harta warisannya tersebut diberikan kepada Baitul Mal untuk keperluan atau kepentingan umat Islam. Nah, poin yang terakhir adalah hikmah mempelajari ilmu mawaris. Ada yang tahu nggak sih hikmah mempelajari ilmu mawaris itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Coba tolong sebutkan. Yang pertama, 1. Menghindari perselisihan yang mungkin terjadi antara sesama ahli waris. iya. Terus yang kedua, Yang kedua, menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang sama. yang ketiga,
Yang ketiga itu menghindari keserakahan terhadap ahli waris lainnya. Yang keempat. Yang keempat, menghilangkan pilih kasih dari orang tua. Yang kelima. Melindungi hak anak yang masih kecil atau dalam keadaan lemah. Nah, kita sudah selesai. Ibu sudah selesai menjelaskan tentang mewaris. Lalu sekarang kita ada yang ingin bertanya? Ya udah, kita langsung masuk ke. Nah, kan ibu sudah menjelaskan tadi materi-materinya, ada 5 poin yang dipapan tulis. Nah, sekarang ibu ingin bermain game namanya talking stick. Nah, talking stick ini menggunakan spidol. Nah, nanti ibu panggilin absennya sesuai absen. Nanti orang itu berhak menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, terus dia megang stick itu kan. Nah, langsung aja ya. Absen terakhir Zahra Aflaha nih, berarti Zahra megang spidolnya. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan rukun-rukun waris. Rukun waris ada 3, yaitu pertama pewaris, kedua harta warisan, dan ketiga ada maurus. Maurus. Nah, lanjut pertanyaan kedua, Zahra, kamu mau melempar ke kanan atau ke kiri kamu? Ke kanan. Ke kanan. Oke. Pertanyaan selanjutnya kedua, sebutkan salah satu hikmah dari mempelajari ilmu mawaris. Salah satu hikmah dari ilmu mawaris adalah menghindari keserakahan terhadap ahli waris lainnya. Ya, yang belum, siapa yang belum pertanyaan? Yang belum menjawab pertanyaan, silakan lempar. Hukum mempelajari ilmu mawaris ialah Fardu kifayah. ya benar. Udah selesai, semuanya bisa. Terus ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian yang belum paham atas materi yang di atas. Udah paham semua belum? Insyaallah. Nah, terus setelah itu ibu sebelum menutup pelajaran, ibu ingin memberikan post test. Tadi yang pertama ibu memberikan pretest, sekarang ibu memberikan pretest. Tadi yang pertama pretest, yang kedua post test. Nih. Mana sih stick yang tadi? Mana dua? Udah selesai? Kalau udah selesai dikumpulkan ke ketua kelasnya. Nah, terus sebelum menutup pelajaran, ibu ingin memberikan kesimpulan dari materi yang telah ibu sampaikan tadi. Kesimpulannya adalah mewaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dari syariat Islam. Berdasarkan prinsip dan syariat Islam, rukun mawaris ada 3. Yang pertama, pewaris, ahli waris, maurus. Salah satu hikmahnya dari mawaris ini adalah menghindari perselisihan yang mungkin terjadi antar sesama ahli waris. Lalu, ibu akan memberikan tugas untuk dikumpulkan minggu depan mengerjakan LKS halaman 10. Jangan lupa dikumpulin. Nah, mari sama-sama kita menutup mata pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.